Kita mulai kakak-kakak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kakak-kakak. Selamat bergabung lagi di ruang virtual kita hari ini. Ini adalah tatap maya kita yang kedua setelah orientasi kemarin. Dan alhamdulillah kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan ini ya kakak-kakak ya. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya kak ya, semoga apa yang kita laksanakan ini nantinya diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga apa yang kita lakukan mendapatkan kebermanfaatan. Karena kemarin Kak Yadi yang memimpin, kita sambil bergiliran. Mohon izin Kak Haryadi Putra untuk memimpin doa kita malam ini. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Untuk agama Islam kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhikni bisalihin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haryadi Putra sudah memimpin doa malam ini. Dan dengan dimulainya doa inilah maka kegiatan malam ini juga akan kita mulai ya kakak-kakak ya. Izin berbagi. Bentar. Oke, apa sudah nampak kakak-kakak? Nampak sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin Ulun berbagi untuk menyampaikan materi kita kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Model kegiatan kita malam ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, yaitu modul 1.1 ya Kak ya. Masih bersama Ulun Beni Aditya. Kemudian ini adalah tatap maya yang kedua tentang kegiatan refleksi kita, yaitu di PKG PJOK. Dan di sini kita akan memulai kegiatan dengan menguatkan pemahaman pada elaborasi yang ada di LMS kakak-kakak. Baik, sebelum memulai, karena kemarin sudah diingatkan oleh Kak Yadi, terima kasih untuk menentukan kesepakatan. Maka hari ini ada beberapa kesepakatan yang mungkin sudah Ulun tuliskan, tapi jika ingin ditambahkan atau mau kesepakatan juga boleh izin menyampaikan. Kesepakatan ini yang Ulun tulis adalah yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian kita berharap juga malam ini tidak terjadi gangguan ya Kak ya. Tapi jika terkendala gangguan atau memang teknisinya terkendala, silahkan memberi informasikan kepada saya jika sesuatu terjadi dengan kakak-kakak. Oke. Izin Kak, jika kesepakatan ini mau ditambahkan boleh, apakah sepakat dengan ini atau mau ditambahkan? Oke, silahkan. Sebelum Ulun lanjut ke tahap yang berikutnya. Yang pertama, izin ya Kak ya, karena kegiatan kita ini bukan kegiatan seminar, tapi kegiatan kita ini adalah kegiatan pelatihan. Jadi ketentuan kita yaitu menyalakan kamera ya, kita hadir seutuhnya. Dan juga kita berbagi bicara, kalau memang ingin bertanya silakan klik raise hand, dan juga sambil berbagi kalau misalnya salah satu berbicara mohon yang lain untuk mematikan mikrofon. Nah, Kak Yadi izin, karena Kak Yadi kemarin ditunjuk sebagai ketua, apakah ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelas yang sudah Ulun cantumkan di PowerPoint ini? Kak Yadi? Kak Nuryadi?
Bentar. Nggih. Diganggu dikit nggih. Oh ya, Ya, nggih. 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 Yang lain bagaimana dengan kesepakatan kita Kakak-kakak? Oke, kalau sepakat kita bisa ajungkan jempol ya untuk kegiatan kita malam ini atau untuk kesepakatan yang sudah kita lakukan. Oke, Kak Nurhalis sudah acungan jempol, Kak Muhammad Rifanur, Kak Rizky, siapa lagi? Yang lain bagaimana? Kak Yadi, Kak Andi Tama. Oke, berarti kita sepakat ya. Oke, kalau sepakat dengan ketentuan ini apa Kak Iren? Izin juga di sini belum tambahkan, seandainya Kakak-kakak mau minum silahkan boleh minum, atau makan-makan kecil ya Kak ya selebihnya, tapi tidak menggunakan makan besar seperti makan di depan tempat kita nanti takutnya kalau yang lain mau mau makan juga. Jadi silahkan kalau misalnya izin mau minum, monggo silahkan sambil minum, tapi setidaknya, bisa kita apa namanya, tidak yang terlalu sering atau misalnya izin dulu boleh. Oke, kalau sepakat kita lanjut dengan, PowerPoint yang berikutnya, Kak, ya. Oke, baik. Karena sudah sepakat, terima kasih atas kesepakatannya untuk kesepakatan kelas yang sudah ulun ajukan. Jadi, selebihnya mudah-mudahan kita bisa mensepakati kesepakatan yang sudah dilakukan dan kita juga bisa saling menghargai ya, Kak, ya. Oke, lanjut. Baik, tujuan kegiatan kita hari ini akan ulun sampaikan. Yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Berikutnya adalah capaian akhir dari kegiatan yang nantinya kita lakukan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, selanjutnya, nah, tujuan capaian pembelajaran khusus modul pembelajaran yang kita pelajari malam ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Nah, sampai di sini dulu ya Kakak ya, nanti kita akan lanjutkan. Sebelum ulun lanjutkan ke yang tahap berikutnya, izin ulun kembali ke LMS karena, kegiatan ini mungkin bagi kakak-kakak sebagian, adalah, kegiatan yang baru. Jadi ulun, hanya sebagai berbagi praktik baik. Untuk kegiatan di LMS itu ada beberapa fitur-fitur yang tentunya banyak. Selebihnya di LMS ini ada sebagian tugas-tugas yang harus Kakak kerjakan, ada juga tugasnya, diunggah LK-nya dulu atau Kakak bikin tugasnya dibentuk dalam Canva ataupun Google Doc yang lain. Nah, terkait tugas, sebenarnya kegiatan ini adalah hampir sama dengan CGP. Izin yang CGP Kak Yadi ya, selain Kak CGP Kak Yadi siapa lagi, Kak? Yang pernah ikut CGP? Kalau di sini kayaknya belum, Mas Nari mungkin. Mas Nari? Oh ya, berarti ada beberapa orang ya Kak ya? Oke, tapi selebihnya kegiatan ini sebenarnya hampir banyak kegiatan mandiri. Kenapa kegiatannya mandiri? Materi yang ulun sampaikan itu sebenarnya ada ringkasannya di dalam LMS. Jadi kakak-kakak, kalau bukan kalau ingin ya, ini dari tahap selanjutnya ini kan kita ada yang titik hijau untuk masuk tatap maya. Nah, di bawah-bawahnya itu ada kegiatan ada elaborasi, kemudian ada pemahaman, ada pengisian refleksi, itu silahkan Kakak kerjakan sendiri. Dan juga di sana ada forum diskusi. Nah, setidaknya kegiatan itu harus Kakak isi dalam setiap tahapan-tahapannya. Izin mengingatkan, kayak seperti tadi, sebelum masuk di sini kan ada ruang pendahuluan ya Kak ya, ada beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama itu adalah informasi tentang materi yang kita pelajari malam ini. Nah, jadi kakak-kakak silahkan buka LMS, kemudian melihat-lihat materi atau membaca secara ringkas, apa sih yang kita pelajari untuk malam ini. Yang pertama seperti refleksi secara singkat, apa itu refleksi, kemudian fungsinya untuk apa, dan di bawahnya juga ada glorsium. Nah, dan di sampingnya juga ada capaian-capaian pembelajaran yang tentunya akan kita laksanakan atau kita tuju ya Kak ya. Nah, dari kegiatan tersebut di bawahnya ada lagi pengisian survei atau soal-soal yang sebenarnya harus Kakak isi.
tahapan seperti itu memang harus Kakak isi, tapi biasanya sesuai dengan pendapat Kakak sendiri ya, Kak, ya. Jadi, misalnya apa menurut Kakak refleksi itu, kemudian bagaimana caranya merefleksi. Nah, silakan Kakak tuangkan di dalam pemahaman Kakak di ruang LMS. Bagaimana caranya, di sana ada tulis kerjakan, diklik kerjakan, kemudian Kakak silahkan isi menurut pemahaman Kakak. Nah, selanjutnya di tahapan berikutnya, setelah ini kalau tidak salah nanti Kakak akan menulis refleksi tentang kegiatan Kakak. Nah, dari dari pengisian ini nantinya kalau di pribadi ulun, silahkan Kakak tuangkan pertama boleh dalam penuangannya boleh dalam bentuk Canva boleh, misalnya pakai Word biasa saja boleh juga, kemudian misalnya pakai di Google Doc juga boleh, silahkan Kakak berekspresi sesuai kebutuhan, keinginan Kakak, tetapi tidak keluar jalur dari instruksi-instruksi yang sudah ada di LMS. Gitu ya, Kak, ya, terkait tentang tugas yang ada di LMS. Oke, sampai sini dulu terkait LMS ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap yang berikutnya? Oke, kalau tidak ditanyakan berarti kita lanjut ya, Kak, ya? Oke, baik, nanti kalau ada sesuatu boleh ditanyakan ke ulun. Baik, izin karena sudah mungkin, memahami, ulun lanjut ke tahap yang berikutnya atau ke PowerPoint berikutnya. Oke, izin. Yang pertama, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah izin membacakan peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan menulis refleksi dari beberapa model yang ada di buku atau di LMS yang sudah kakak ketahui. Lanjut ya, Kak, ya. Oke, agenda kita hari ini yang pertama yaitu mereview kembali framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua adalah tulisan refleksi babak 3. Nah, selanjutnya agenda kita 5 menit yang pertama adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Sudah ya, Kak, ya. Selanjutnya mereview framework dan model tulisan refleksi framework Bortun. Selanjutnya review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Berikutnya di 20 menit berikutnya adalah tulisan refleksi 3 babak. Babak 1 yang pertama adalah tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang kedua, babak 2 adalah berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit berikutnya adalah babak 3 kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, 3 ini nanti ada di LMS ya kakak-kakak ya, dan nanti akan kakak tuangkan tentang refleksi-refleksi yang sudah ada di LMS. Lanjut. Nah, kita akan mereview kembali tentang review framework dan model tulisan refleksi. Sebelum ke sini, ulun akan sedikit berbagi tentang pembelajaran apa itu refleksi, kemudian bagaimana penulisan refleksi dan model-model refleksi. Izin ya, Kak, ya, ulun stop share yang di sini, izin berbagi model pembelajaran berikutnya. Oke. Oke, ulun izin. Bentar. Oke. Apakah sudah nampak kakak-kakak? Apa sudah nampak? Oke. Sudah, sudah. Oke, kalau sudah nampak, izin modul hari ini kita mendalami tentang refleksi ya, Kak, ya. Sebelum lanjut ke refleksi babak 1, 2, dan 3 di LMS tadi sudah ulun sampaikan ada pemahaman di pendahuluan. Nah, apa itu refleksi, kemudian framework refleksi, model refleksi nanti akan ulun sampaikan sedikit terkait di sini, selebihnya nanti bisa Kakak pahami di selanjutnya. Oke, izin. Nah, ini adalah refleksi. Refleksi itu merupakan sebuah proses di mana teori, praktik,
praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam prosesnya secara profesional. Nah, artinya refleksi ini Kakak lakukan sesuai dengan teori, sesuai dengan praktek, sesuai dengan keyakinan, dan sesuai dengan tindakan yang sadar atau sengaja dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran ya Kakak ya. Selanjutnya, framework refleksi yaitu adalah kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Nah, jadi framework ini adalah suatu kerangka, nanti ada beberapa kerangka ya kayak dalam penulisan refleksi. Nah, sekarang model refleksi. Model refleksi adalah strategi menulis refleksi dengan beberapa langkah dan pertanyaan pematik yang bisa menjadi alat membantu saat seorang menulis refleksi. Jadi nanti ada beberapa modul, yang pertama itu ada beberapa model Bortun dan juga model Gibbs yang nanti akan Kakak gunakan untuk penulisan refleksi. Refleksi ini akan Kakak gunakan setiap setelah selesai kegiatan tatap maya. Nah, jadi kenapa ulun jelaskan dulu, ini akan menjadi modal dasar kakak untuk menulis refleksi nanti. Jadi setiap nanti seperti malam ini ya Kak ya, kita akan tatap maya. Nah, nanti Kakak akan disuruh menulis refleksi, baik itu yang pertama malam ini adalah merefleksi babak 1, babak 2, dan babak 3. Nah, selanjutnya nanti Kakak akan merefleksi kegiatan pembelajaran berikutnya. Izin lanjut. Oke. Kita ke tahapan yang berikutnya. Izin. Nah, ini sepertinya tidak usah. Karena kalau di modul hanya beberapa materi ya kayak hanya pertanyaan singkat. Nah, di sini sedikit mengapa kita melakukan refleksi. Refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksi sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktek pembelajaran yang kita lakukan. Izin Kak Yadi, kenapa? Kada timbul presentasi pian. Nah. Kada timbul lah. Nah, ya udah mulai ada. Oh iya, di tempat ulun kada ada. Nah, berarti mungkin jaringan mungkin Kak ya. Mungkin jaringan ya. Masih. Siap, Nah, jadi kenapa kita perlu refleksi tadi? Jadi di sini sudah disebutkan ya Kak ya, refleksi sebenarnya sudah kita lakukan dalam kegiatan setiap hari-hari, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang membuat itu terjadi. Kemudian bagaimana kita menghadapinya. Nah, kegiatan refleksi ini sebenarnya menurut kita ya sangat perlu ya dilakukan. Karena kenapa sangat perlu? Refleksi itu bisa memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri atau suatu proses yang sudah kita lakukan, baik dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses-proses yang terjadi pada kegiatan kita. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, ini refleksi, kemudian ini ada 7 karakteristik. Ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsentrasi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Kemudian yang terakhir adalah berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini sebenarnya 7 karakteristik dalam pembuatan reflektif ya Kak ya. Lanjut ke model refleksi. Ini secara singkat ya Kak ya, ulun berikan. Nah, ini izin karena itu hanya sebagian penjelasan ya Kak ya. Nah, framework dalam penulisan refleksi. Refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda,
apa yang saat ini terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini menurut Rolf Jasper dan Presswetter 2021. Untuk bisa melakukan proses refleksi yang baik, itu setara dengan metode dalam sebuah penelitian. Rolf mendefinisikan kerangka kerja ini sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Nah, jadi dari framework yang ada ini, ada banyak tokoh dan peneliti yang menurunkan menjadi banyak model refleksi yang akan kita pelajari selanjutnya. 2, framework yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang adalah framework Borton dan framework Gibbs. Nah, jadi dalam penulisan refleksi yang kita gunakan adalah framework Borton dan framework Gibbs. Nanti sedikit Ulun akan jelaskan tentang apa itu framework Borton dan apa itu framework Gibbs. Nah, ini ya Kak ya. Yang pertama, penulisan framework Borton. Pada tahun 1970, Borton mulai mengenal konsep model proses pendidikan. Pada pendidikan anak usia dini, usia sekolah SD sampai SMA ya Kak ya, framework Borton memiliki 3 tahapan. Nah, jadi dalam penulisan refleksi itu ada 3 tahapan dalam penulisannya. Yang pertama adalah apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi 3 ini yang diajukan untuk membuat refleksi apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, pada tahap apa atau what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya pada tahap so what atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritis. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analisis, memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan bukan sekadar analisis. Nah, jadi di tahap SWOT ini secara sadarnya dia akan merenung, apa sih yang terjadi di sini nih, kemudian terus saya harus bagaimana tentang kegiatan yang saya pelajari. Nah, di sini ya Kak ya. Nah, di tahap berikutnya adalah pada tahap know what atau bagaimana sekarang harus apa. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Nah, ini untuk peserta didik. Sama saja dengan kegiatan kita malam ini, kegiatan framework juga kita gunakan dalam penulisan refleksi. Jadi mulai dari apa, kemudian terus apa, dan selanjutnya adalah bagaimana sekarang atau apa selanjutnya. Nah, 3 tahapan ini secara singkat tentang bagaimana Kakak menulis refleksi menurut Borton. Fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi diri pada menginstruksikan. Nah, jadi kita di sini kalau yang pakai Borton ini kita menginstruksikan ya kayak ini apanya ya, ini bagaimana ya, terus apa ya yang dilakukan. Nah, ini jadi itu jadi sebuah instruksi yang nantinya akan menjadi sebuah tulisan refleksi pembelajaran. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi akan dilakukan. Nah, jadi 3 tahapan dalam Borton ini ada 3 cara penulisannya Kak ya. Jadi dari tadi apa, kemudian terus apa, dan selanjutnya apa. Nah, ini secara Borton, tapi ini lebih mudah digunakan karena kenapa lebih mudah, hanya dari 3 instruksi-instruksi saja kita akan membuat suatu refleksi pembelajaran ya Kak ya. Selanjutnya yang kedua adalah framework menurut Gibbs. Nah, ini Graham Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework-nya, Gibbs mengenal 6 tahapan mulai dari deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konstruksi, dan rencana tindak lanjut. Nah, jadi
Kalau tadi Borton itu adalah ada 3 tahapan, kalau Gibbs ini dalam penulisannya ada 6 tahapan yang harus Kakak lakukan, atau ada 6 tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan refleksinya. Nah, tahapan yang pertama adalah deskripsi. Siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret, karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Borton pada tahap Watts, Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan dalam tahap deskripsi ini. Prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang pada saat itu. Nah, jadi pada tahapan awal kita harus mengidentifikasi dulu kalau mau menulis refleksi menurut Gibbs. Nah, jadi apa yang harus kita identifikasi terhadap sesuatu yang kita lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini hanya perlu membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Nah, jadi di sini setelah melakukan identifikasi, selanjutnya adalah melakukan perasaan. Jadi kegiatan apa sih yang dirasakan pada perasaannya seperti apa sih yang dihadapi dari kegiatan tersebut. Nah, seperti itu ya, Kak, ya. Nah, di tahap atau langkah berikutnya yang ketiga adalah evaluasi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang buruk. Jadi, usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Jadi, dari pertama tadi kita mengidentifikasi, kemudian perasaan. Nah, evaluasi yang di sini adalah evaluasi yang baik ya, Kak, ya. Nah, jadi bukan evaluasi atau bukan evaluasi buruk, tetapi berfokus pada yang positifnya. Selanjutnya tahap yang keempat adalah analisis. Tahapan analisis ini adalah tahapan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Tahapan ini hampir sama dengan framework Borton, yaitu adalah SWOT, bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari prospek yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu analisis. Misal, pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi individu untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Terlepas dari bagaimana itu dapat ditafsirkan, pada tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dalam pengalaman tersebut. Nah, jadi kita tahap yang keempat adalah menganalisis ya, Kak, ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan SWOT. Pada framework Borton ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum dan yang kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terformasikan dengan lebih baik. Nah, jadi tahapan yang kelima adalah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, tahapan yang keenam yaitu RTL setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang dilakukan jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama. Pada tahapan ini proses refleksi tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahap ini hampir sama dengan tahapan NOWAT atau sekarang harus apa ya, Kak, ya, pada tahapan Borton. Berikut ini ada beberapa contoh pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk menulis sebuah refleksi. Bapak Ibu dapat menggunakan dan memodifikasi pertanyaan yang ada sesuai dengan kebutuhan saat melakukan proses penulisan refleksi nanti. Nah, jadi ini model Kakak untuk nantinya menulis refleksi.
Silakan nanti Kakak menulis refleksinya baik itu dalam bentuk boardtune atau dalam bentuk gips yang menggunakan 6 langkah tahapan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh ya, Kak, ya. Nah, ini yang pertama contoh pertanyaannya kalau misalnya deskripsi, apa yang terjadi, kemudian apa yang dipelajari, apa yang dialami, kapan itu terjadi, kapan dipelajari, dan kapan dialami, siapa saja yang terlibat di dalamnya, atau siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, apa saja yang saya atau kita peserta didik lakukan dalam kegiatan itu. Nah, dan kemudian apa hasilnya. Nah, itu adalah sebuah deskripsi singkat tentang refleksi yang Kakak buat. Selanjutnya tentang perasaan. Apa perasaan yang muncul, kemudian apa muncul pikiran saat itu, bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebajikan universal atau pola pikir yang mempengaruhi pada saat kejadian terjadi. Apa yang akan dirasakan oleh orang lain pada kejadian itu ya Kak ya. Dan yang pertanyaan berikutnya selanjutnya tentang perasaan adalah apa pendapat kita tentang kejadian atau pembelajaran yang sudah kita alami. Nah, pada tahap selanjutnya evaluasi ada beberapa 6 contoh pertanyaan yang bisa Kakak lakukan atau bisa Kakak tuangkan dalam refleksi nanti, yang tentunya dalam bentuk gips ya. Yang pertama bagaimana hasilnya, kemudian apa hal baik dan hal buruk, apa yang sudah berjalan baik dan tidak berjalan baik, apa kontribusi yang sudah diberikan, yang baik atau yang buruk. Apa kita sudah merasa bahwa kita sudah bisa menyelesaikan masalah yang kita alami dengan baik? Apa kita bisa merasa bahwa respon yang kita berikan pada kejadian positif yang kita alami sudah baik. Nah, ini di tahap evaluasi ya. Nah, selanjutnya di tahap analisis juga ada 6 pertanyaan yang bisa jadi Kakak acuan contoh untuk memberikan pertanyaan. Apa yang membuat peristiwa atau pelajaran yang kita alami berjalan baik atau berjalan dengan buruk? Bagaimana teori yang saya tahu menjelaskan berhubungan dengan apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga contohnya adalah bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada. Selanjutnya, penelitian atau teori atau model apa yang dapat membantu saya memahami kejadian atau pembelajaran yang saya alami. Nah, selanjutnya, adakah cara lain untuk menanggapi atau merespon kejadian ini? Adakah orang atau teori atau model atau cara kegiatan yang lain dapat membantu saya atau memperbaiki keadaan? Nah, ini pada tahap analisis. Selanjutnya, nah ada kesimpulan dan juga ada rencana tindak lanjut. Contoh pertanyaan di kesimpulan adalah apa makna pembelajaran yang didapatkan setelah kejadian ini? Nah, jadi nanti bisa Kakak tuliskan secara singkat atau beberapa paragraf tentang kejadian, "Oh, ternyata kejadian yang saya alami seperti ini. Oh, dalam proses pembelajaran ternyata pembelajarannya seperti ini. Peserta didik begini begini begini." Nah, jadi itu penjelasan secara singkat ya, Kak, ya. Selanjutnya, apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik? Bagaimana kita bisa atau seharusnya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk mengatasi kejadian ini dengan lebih baik? Nah, jadi dari 4 contoh pertanyaan ini, boleh Kakak pilih salah satu atau juga boleh Kakak ambil 1 atau 2 lebih. Nah, selanjutnya di RTL ini Kakak menuangkan bagaimana, di mana, kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan pengalaman baru. Kemudian selanjutnya bagaimana saya bisa menyesuaikan atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dalam pengalaman baru ini. Jika kejadian yang sama terjadi lagi, hal beda apa yang akan saya lakukan. Nah, itu akan menjadi rencana tindak lanjut. Jadi, misalnya, oh kalau terjadi seperti ini saya harus bersikap seperti ini. Ada ada masalah jadi Kakak harus memecahkannya masalahnya. Nah, itu sepertinya itu adalah suatu tindak lanjut. Oke, sampai sini dari 2 nanti yang akan Kakak terapkan di pembuatan refleksi di LMS. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Kakak-kakak sebelum kita lanjut ke PowerPoint selanjutnya? Oke, silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya stop share yang untuk modul ini ya, kita lanjut ke PowerPoint yang tadi. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya izin, share yang PowerPoint tadi ya, Kak, ya. Untuk modul ini saya tutup dulu. Oke.
Oke, apakah sudah tampak Kak untuk PowerPoint yang tadi? Iya, sudah. Oke, siap. Terima kasih. Nah, izin ya Kak ya. Lanjut. Nah, ini kita sampai pada tahapan yang berikutnya. Nah, ini tadi. Nah, tadi sudah Ulun sampaikan tentang penulisan refleksi. Izin sebentar ya Kak ya. Sepertinya ada yang datang. Izin stop share sebentar. Oke. Oke, terima kasih Kak. Maaf ya meninggalkan. Izin berbagi lagi ya Kak ya. Oke, bentar. Pas sudah nampak? Oke, siap. Nah, izin tadi di modul yang Scanner yang pertama tadi, izin berbagi tadi. Nah, ini kita sampai pada Framework Borton. Nah, tadi sudah ya Kak ya. Apa, sekarang apa, dan selanjutnya bagaimana selanjutnya, atau apa selanjutnya. Nah, ini tadi nanti adalah contoh dalam framework penulisan refleksi menurut Borton. Nah, selanjutnya ini apa, terus apa, dan sekarang apa. Ini tadi sudah saya sampaikan ya Kak ya. Apa yang dialami, kemudian saya harus apa, selanjutnya bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini adalah tahap penulisan refleksi menurut Borton. Nah, ini lebih mudah digunakan dan juga hanya 3 tahapannya. Kan tetapi jika Kakak ingin menggunakan bentuk GIPS, maka kakak-kakak harus menggunakan 6 langkah pelaksanaan atau pembuatan refleksi menurut GIPS tadi. Nah, ini tadi ya Kak ya. Nah, ini tadi atau 6 langkah ini tadi sudah Ulun jelaskan mulai dari mengidentifikasi, kemudian melakukan perasaan, kemudian menganalisis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah melakukan RTL tentang refleksi yang sudah dilakukan. Oke, selanjutnya tuliskan refleksi. Nah, ini sudah sampai di sini, kita masuk ke tahap penulisan refleksi. Nah, tuliskan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Izin ya Kak ya, kenapa Ulun panggil kakak-kakak, karena biar lebih akrab. Jadi karena ini PowerPoint PPT-nya dari umum atau pusat kami berbaginya sama, di sini masih tulisannya Bapak Ibu. Jadi Ulun tetap memanggilnya kakak-kakak ya Kak ya. Mohon maaf. Selanjutnya, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Nah, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan penulisan refleksi 3 babak. Oke. Selanjutnya, ini instruksinya. Silakan mengopi di link. Ini nanti ada ya Kak yang di Google, di LMS. Pada peserta menuliskan nama masing-masing di slide, fasilitator menyiapkan timer. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak. Penulisan refleksi, analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Nah, jadi kita menulisnya pakai yang GIPS ya Kak ya, yang 6 analisis tadi. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dan dengan masukan orang lain. Nah, ini kita contoh ke babak yang pertama. Jadi, oke, kakak-kakak silahkan kita mencoba untuk menulis refleksi yang tadi sudah Ulun jelaskan. Kalau di sini perintahnya adalah bentuk GIPS, jadi berarti kita menggunakan 6 langkah tadi ya Kak ya. Mulai dari tadi mengidentifikasi, kemudian melakukan apa? Perasaan. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi, menganalisis, menarik kesimpulan, dan juga membuat RTL. Di LMS apakah ada tentang 6 cara-cara tadi yang sudah Ulun sampaikan? Ada kan Kak? Untuk contoh-contohnya kita mencoba ya Kak ya. Jadi jangan takut salah dulu. Kita mencoba menggunakan refleksi dengan bentuk GIPS tadi yang 6 langkah tadi. Nah, yang pertama
masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silahkan masuk pada set yang tersedia. Nah, kemudian silahkan kakak-kakak memperbaiki tulisan yang terkait dengan kecenderungan orientasi. Gunakan pertanyaan pada model pada bagian deskripsi menurut Word. Nah, jadi, ini silahkan nanti, bentar. Ini pertanyaannya Kak ya. Jadi silahkan kakak buat, ulun beri waktu 10 menit atau 5 menit, kita secara singkat saja ya. Jadi jangan takut salah nih, kita hanya mencoba saja dulu. Pertanyaannya ada 3. Apa kecenderungan nilai orientasi saya terkait tentang orientasi kemarin? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi? Jadi silahkan kakak buat, ini adalah pertanyaan pematiknya tentang refleksi yang sudah kakak lakukan di orientasi tatap maya kemarin. Oke, 5 menit ya, ulun beri waktu ya. Jadi nanti setelah 5 menit penulisan, kita akan berbagi, siapa yang sudah menulis nanti kita akan berbagi, kalau cepat waktunya satu-satu, kalau tidak nanti kita berbagi beberapa orang yang bisa menampilkan, baru nanti kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Oke, izin, apakah ini nampak terlihat atau kekecilan? Nah, ini biar ulun besarkan. Apakah jelas Kak tulisannya untuk pertanyaannya? Jelas Kak. Oke, silahkan dengan 3 pertanyaan ini silahkan kakak buat di Word-nya masing-masing. Kita bentuk Word saja dulu Kak ya. Silahkan kakak tulis dulu. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ini terkait tentang orientasi kemarin saja ya Kak ya. Jadi kita permasalahannya adalah tentang orientasi. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi? Ini jadi kita menulis dengan 3 pertanyaan pematik ini dulu. Silakan. Waktu jadi 9.01 berarti 9.06 kita sudah selesai ya Kak ya. Oke, izin ulun berikan waktu untuk menulis menjawab pertanyaan pematik terkait refleksi yang kita bicarakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Atau ulun copy saja. Ulun sertakan di ini. Nah, ulun kirim di kolom chat ya Kak ya, kalau misalnya mau ngambil pertanyaannya. Jadi silahkan tinggal copy, langsung masuk, simpan di Word, boleh. Izin Bu, untuk kegiatan ini bisa full berbasis orang rumah. Oh, nggih, silahkan. Maaf, ulun baru terbaca lah. Nggih, silahkan. Kita hanya mencoba ya Kak ya, jadi mencoba untuk belajar menulis dengan pertanyaan 3 pematik ini dulu. Karena nanti kakak-kakak akan memulai pembelajaran atau memulai menulis refleksi dengan 2 model yang sudah kita pelajari. Oke, silahkan.
Nggih. Silakan, Kak. Izin Kak, masih belum Nggih. paham tentang pertanyaannya. Oh, nggih. Ini apakah masih berbagi ulun? Stop share kata dia. Oh iya, silakan ulun berbagi apa klik ya. Nah, ini. Jadi, tadi kan kita sudah membicarakan masalah refleksi. Nah, refleksi tadi kan ada 2 modul, baik itu Gibbs ataupun Borton. Nah, jadi ini ada 3 contoh pertanyaan pematik. Silahkan Kakak jawab 3 pertanyaan ini terkait orientasi yang sudah kita kerjakan pada kegiatan kemarin malam ya, Kak, ya. Jadi ini ada pertanyaannya, nampak kan, Kak, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi? Nah, jadi ini sama dengan misalnya Kakak menggunakan, ini kalau tadi perintahnya di sini pakai Gibbs ya, kayak kalau Gibbs itu 6, boleh kalau menurut ulun, boleh Kakak gunakan Gibbs atau boleh Kakak menggunakan Word atau Borton tadi. What, terus apa, dan sekarang apa. Nah, jadi silakan Kakak jawab 3 pertanyaan ini menurut pengalaman Kakak yang sudah Kakak jalankan pada kegiatan orientasi kemarin. Oke. Sudah paham kan, Di? Maksud kecenderungan tuh apa Kak? Kecenderungan. Apa kecenderungan? Maksudnya ini nih secara kan kita apa yang terjadi di kegiatan orientasi, kecenderungnya apa sih yang di kegiatan orientasi itu? Nah, jadi menurut kalau mungkin versi ulun akan berbeda nantinya versinya Kakak. Jadi kalau menurut Kakak apa ini apa yang terjadi di orientasi kemarin tuh? Cenderungnya apa sih yang ulun sampaikan atau hanya sebatas apa? Atau misalnya kan kita jadi kalau refleksi sebenarnya secara sadarnya kita menceritakan pengalaman yang sudah kita jalani atau nantinya akan menjadi timbal balik atau perbaikan kembali terhadap pembelajaran yang sudah dilewati. Begitu, Kak? Oke, siap Kak. Oke, siap. Oke. Berarti ini apa ulun tambah lagi 2 menit lagi ya? 2 menit lagi ya, Kak, ya? Oke, oke, silakan.
Oke, apakah ada yang sudah atau masih belum? 1 menit lagi ya, Kak, ya. Oke. Oke, sudah, Kak? Kak Erin sudah? Masih berusaha, Kak. Oke, siap. Kita mencoba saja hari ini belajar menjawab apa yang sudah ada. Nantinya Kakak akan membuat pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri. Oke. Oke, Kak Yadi, sudah? Itu ditampilkan di presentasi kita, Kak? Kalau sudah Bisa, Word-nya. nanti kita berbagi, Kak. Nggih, Word-nya aja Kak, nggih. Yang penting ada menulis nggih. Sudah, Kak Yadi? Cobalah kita coba. Oke, siap, nggih. Ini kan Oke, ulun stop share. Tadi untuk pertanyaannya ada sudah ulun kirim di kolom chat ya, Kak, ya. Jadi kalau misalnya mau lihat lagi pertanyaannya karena izin berbagi dengan Kak Yadi, ulun stop share, nanti Kak Yadi akan berbagi. Oke, siap. Nih, silakan, Kak. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan nggak, Kak? Masih menunggu. Iya, sudah kelihatan. Nggih. Nah, nggih. Silakan, Kak. Dibaca, Kak? Nggih, silakan. Ya izin Kakak nih untuk mencoba ya kalau pertanyaan pemantik Nggih. dari Kak fasilitator. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi yang dilakukan tadi malam ya, Kak? Iya, malam Menurut kemarin, Kak. saya, ya malam kemarin, menurut saya orientasi yang Kakak sampaikan pertemuan tadi malam kemarin itu sudah sangat jelas mengenai tentang pembelajaran mapel atau mata pelajaran PJOK. Kemudian, apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut? Karena menurut saya penjelasan tentang mapel mata pelajaran PJOK sangat pas dan dengan mata pelajaran yang saya ajar atau yang saya mumpuni. Kemudian yang ketiga, bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut karena tentang pengetahuan apa itu mata pelajaran PJOK itu sudah menjadi rutinitas di dalam keseharian saya di sekolah. Demikian Kakak mencoba. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Yadi sudah berbagi penulisan refleksi terkait 3 pertanyaan otomatik yang saya berikan. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Kak Yadi karena sudah mau berbagi. Terima kasih Kak Yadi. Oke. Ulun stop kah? Siap, nggih. Lanjut.
Ada lagi yang mau berbagi tentang 3 pertanyaan yang saya ajukan tadi? Oke, silahkan. Oke. Mohon izin ya Kak ya, kita sambil berbagi saja ya. Jadi kita tadi karena mencoba saja. Jadi kenapa mencoba? Karena nanti kegiatan refleksi ini akan selalu Kakak buat atau akan Kakak selalu lakukan dalam setiap akhir sesi pembelajaran tatap maya nanti. Walaupun biasanya duduknya akan besok, tapi tetap akan Kakak lakukan pembuatan refleksi. Oke. Nah, selanjutnya yang berbagi Kak Haredi Putra, silakan Kak. Mohon izin belum Kak, masih belum mengerti jawabannya nomor 1. Tapi ini dari Kakak Yadi tadi, ini lagi mencoba mengerjakan Kak. Oke, Mungkin bisa yang lain dulu Kak. Siap, Kak Erina Angel, silahkan. Siap, belum Kak? Oke, selanjutnya Kak Rauda. Masih belum. Masih belum. Belum, Mas. Kak Sri Maulinda? Belum juga. Kak Nur Halis Asmi? Belum. Kak Muhammad Rifanur Hidayat? Kak Muhammad Rifanur Hidayat? Ini Kak, izin. Nggih. Ulun nih, maaf. Ulun nih masuknya lewat HP. Oh, iya. Ulun nih lagi bermasalah nih, lagi di servis. Jadi udah aku ngetik ulun nih. Oh, iya siap. Boleh. Kak Andi Asma Ansari. Belum Kak. Belum. Kemudian Kak Siti Rizky Amelia? Ada? Kak Siti Rizky Amelia? Ada ya? Kak Mas Nari? Sama Kakak pakai HP Kakak Ya. kalau bisa. Oke. Baik. Baik, karena tadi sudah ada berbagi, tapi izin artinya ada satu tadi Kak Yadi sudah berbagi. Setelah melihat Kak Yadi berbagi, mungkin sudah ada pencerahan tentang penulisan refleksi? Apakah sudah bisa? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Sudah Kakak, sudah. Artinya tentang penulisan refleksi yang seperti apa, tentang tiga pertanyaan pematik yang nantinya akan Kakak buat dalam bentuk baik itu Word ataupun Canva ataupun Google Doc yang lain, silahkan. Ulun menerima apa saja bentuk nanti tugas Kakak yang kalau membuat refleksi, tapi setidaknya apa yang Kakak buat nanti sesuai dengan instruksi yang ada di LMS ya Kak ya, atau sesuai dengan pertanyaan pematik yang diberikan di LMS. Nah, jadi nanti perintahnya seperti itu. Kalau misalnya Kakak harus buat refleksi, nanti ada beberapa pertanyaan yang Kakak buat, silakan Kakak tuangkan. Mau diekspresikan dalam bentuk Canva, mau diekspresikan dalam bentuk yang lain atau berupa video, boleh. Tapi nanti penyematannya juga akan sama, ada bentuk choice file yang akan Kakak kirim dalam bentuk PDF dan nanti Kakak sematkan di dalam LMS. Oke, baik. Alhamdulillah artinya untuk penulisan refleksi sudah tercerahkan dengan satu contoh Kak Yadi ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Yadi sekali lagi izin untuk berbagi, melanjutkan ke PPT yang berikutnya. Mohon izin ya Kak ya, yang terkendala jaringan silahkan, tapi yang masih bisa on kamera, ulun harapkan bisa on kamera ya. Oke, apakah sudah nampak? Nah, oke siap, terima kasih. Nah ini tadi ada pertanyaan yang sudah Kakak jawab, kita lanjut ya Kak ya. Nah, sepertinya terlalu besar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kesepakatan pembelajaran 16 menit. Kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang. Tadi kita sudah ya Kak ya.
hanya satu yang berbagi tentang penulisan refleksi yang sudah dilakukan, dan tentunya satu yang berbagi sudah bisa membuka wawasan atau pencerahan kakak-kakak tentang bagaimana sebenarnya menjawab pertanyaan pematik yang nantinya diberikan. Mohon maaf on kamera. Oh ya, silahkan boleh. Nah, ini saya kecilkan ya. Nah, ini ada roda emosi ya Kak ya. Nah, ini sebenarnya adalah tentang apa sebenarnya nanti yang kita hadapi atau Kakak lakukan terhadap refleksi yang Kakak buat. Nah, ada beberapa roda, ini maksudnya ada beberapa yang akan terjadi, baik kecenderungan, sedih, amarah, gembira, cinta, takut, terkejut. Nah, ini adalah suatu perasaan yang menggambarkan tentang ekspresi refleksi Kakak nanti. Nah, ini hanya sebatas gambaran ya, Kak, ya. Izin ada yang mau lanjut? Oke, nah ini kita lanjut ke selanjutnya ya, Kak, ya. Nah, ini ada babak 2. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti apa tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs, gunakan emosi dan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita pada saat ini. Nah, itu tadi roda emosi ya Kak ya. Jadi nanti di roda emosi itu silakan Kakak menyampaikan bagaimana perasaan Kakak atau apa yang terjadi di tahapan pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Izin membesarkan. Terlalu besar ya. Nah, apa sudah nampak Kak? Ini ada lagi. Nah, yang pertama, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Selanjutnya, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apa kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang kita ketahui. Dengan nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pematik. Silahkan. Tadi kan sudah salah satu nih, ada Kak Yadi sudah mau mencoba. Nah, kalau yang misalnya yang lagi menggunakan laptop, beberapa menit saja deh kita mencoba lagi ya Kak ya, karena kita tahap mencoba saja, nanti penuangannya adalah di dalam LMS dalam pembuatan refleksi secara langsung. Silakan Kakak 2 pertanyaan saja terkait tentang pertanyaan pematik yang ada di PPT Ulun. Dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 saja, silahkan Kakak mulai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, 2 menit ya, ini 9.22 berarti 9.24, silahkan nanti kita berbagi. Oke, silahkan, Ulun beri waktu 2 menit. Ulun sematkan di kolom chat 2 pertanyaan ini saja ya. Nah, ini Ulun kirim di kolom chat, silahkan Kakak copy, kemudian silahkan untuk menjawab. Nah, sudah terkirim? Terbaca di kolom chat, Kak? Baca, Bu, sudah, Bu. Terbaca. Oke. Kak Ulun tadi hendak mengirim jawaban tapi kadakawata Ulun salah caranya. Izin Kak mengirim kemana? Pian Kak Linda. Tadi di kolom chat kan? Bentar. Iya, Kak Linda izin mengirim jawaban yang mana tadi Kak? Oh,
Kak Yadi itu tadi bukan mengirim jawaban Kak, tapi berbagi share. Dia Kak Yadi berbagi jawaban, silakan tulis di Word masing-masing. Nanti setelah sudah menulis di Word, berbagi di laptopnya masing-masing Kak. Jadi di share. Nanti berbagi share ya Kak ya, bukan mengirim jawaban. Nanti ulun pandu kalau mau berbagi share. Nggih Kak, siap sama-sama. Ini ulun step share ya. Karena nanti akan berbagi. Sudah? Karena kita hanya sedikit saja ini mencoba lagi. Baik kakak-kakak, karena sudah 9.25, tadi sudah ada pencerahan bagaimana menjawabnya. Jin, ada yang mau berbagi untuk hasil jawaban yang sudah ditulis? Kak Raudah? Mau berbagi Kak? Izin terlempar dari limit karena jaringan. Nggih. Oh ya, nggih. Sudah? Kak Erina Angel atau Kak Rauda yang mau berbagi nih? Kak Yadi tuh duluan sih, mantap. Kak Erina Angel ya, silakan Kak Erina Angel. Kita jangan takut salah dulu karena kita hanya mencoba saja di sini. Silakan Kak. Izin kalau mau berbagi di depan layar kakak-kakak kalau menggunakan laptop itu ada tanda panah di tengah yang tanda panah kotak. Silahkan kakak klik. Tapi sebelum diklik silahkan kakak buka dulu yang mana Word-nya atau tugasnya yang mau dibagikan. Oke, Kak Angel siap berbagi? Silakan Kak. Kalau enggak Kak Erina Angel, Kak Sri Maulida sudah? Belum. Kak Nur Halis Asmi? Belum. On? Kak Nur Halis Asmi sudah? Oh, nggih. Yang sudah siapa? Biar kita berbagi lagi. Kak Siti Rizky Amelia ada nggak? Jin Kak Siti Rizky Amelia ada nggak nih orangnya? Tadi yang menginfokan kalau Pak Faisal tadi ada kegiatan, ya silahkan. Saya kasih tahu ya Kak ya. Kak Rizky Amelia ada nggak?
Geringer Kak di grup tadi. Oh, nggih. Maaf. Berarti ulun kada baca ya. Maaf. Apaan kalau semoga sehat. Nggih. Sepertinya Kak Ketua lagi izin mau berbagi Kak Ketua silakan. Kak Yadi. Nggih, silakan Kak Yadi. Alhamdulillah Kak Haryadi Putra sudah masuk. Nggih. Silakan Kak. Silakan Kak Muhammad Naryadi. Masih in mood Kak? Bentar lah ulun coba Nggih, kembali. siap. Nggih. Mohon maaf tadi terlambat. Nggih, siap kada apa-apa Kak. Ulun izin kirim ulang kalau misalnya belum membaca. Nah, ini ya, ulun izin kirim pertanyaannya. Ada muncul apa nih wordnya? Jaringan ya Kak? Mungkin lah. Oke. Kalau terkendala jaringan boleh silakan baca saja Kak. Ya, oke. Terkait dengan pertanyaan pematik ada dua tadi, bagaimana Nggih. emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apakah saja hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi. Yang pertama, perasaan saya sangat senang mengikuti PKG PJOK ini karena menjadikan wawasan saya terbuka lagi bagaimana menjadi guru PJOK yang berpihak kepada murid dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, mungkin selama ini saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar PJOK, peserta didik dalam mengajar PJOK. Dan untuk hal-hal yang baiknya kemungkinan saya sudah mulai mencoba agar pembelajaran PJOK agar lebih baik, lebih menarik dan berpihak kepada murid. Itu ulun coba juga. Makasih. Baik, terima kasih Kak. Kayak plus lagi untuk ketua nih karena sudah mulai berani berbagi dengan teman-teman. Terima kasih. Dan ini juga menjadi tambahan wawasan kakak-kakak ya. Artinya saya ulangi lagi dari beberapa pertanyaan pematik nanti yang ada, kakak hanya mencoba menjawab disesuaikan dengan keadaan sekolah kakak. Jadi pertanyaan itu tertuju pada kakak sendiri, bukan secara umum ya kayak kalau seperti pertanyaan ini kan langsung tertuju nih, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi tingkat keterkaitan kecenderungan. Nah, jadi langsung ke kakaknya sendiri. Nah, jadi silahkan dijawab sesuai dengan kondisi kakak saat ini yang terkait dengan keadaan sekolah kakak. Oke, sepertinya kita lanjut ya Kak ya. Nah, oke, mari berbagi refleksi. Tadi sudah kita berbagi refleksi. Selanjutnya ulun harapkan nanti kakak-kakak yang lain juga akan bisa berbagi refleksi ya Kak ya. Nah, selanjutnya ini yang babak yang ketiga, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti apa tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework GIPS, hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, jadi dalam modul tadi ada 5 orientasi, sebenarnya 5 orientasi tadi adalah 7 yang ulun sampaikan tadi ya Kak ya. Nah, nanti di sini silahkan nanti kakak ada beberapa pertanyaan pematik lagi, kakak kaitkan dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi seperti yang kakak ya disampaikan tadi, hal-hal buruk, kemudian perasaannya, nah itu adalah tahapan ketiga dan tahapan keempat dalam penulisan GIPS. Nah selanjutnya tahapan kelima dan keenam adalah melakukan kesimpulan dan membuat rencana tindak lanjut. Nah ini, jadi apa pembelajaran bermakna yang saya simpulkan dari refleksi sebelumnya. Jadi refleksi sebelumnya adalah orientasi tadi ya Kak ya, atau pembelajaran yang sudah Kakak dapatkan. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Tadi ada 7 ya Kak ya sampaikan. Oke, kemudian yang selanjutnya,
apa yang akan saya lakukan atau ubah dari diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, ini adalah pertanyaan terkait tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Silakan Kakak tulis 2 saja. Ulun berharap nanti ada yang lain juga bisa berbagi ya. Jadi tadi dari babak 1, babak 2, babak 3 itu adalah penulisan refleksi yang kita lakukan secara GIPS, mulai dari mengidentifikasi, kemudian menelaah perasaan. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi dan menganalisis, dan tahap yang terakhir adalah kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, Jin, ulun harap yang lain tidak hanya sebatas menyimak ya, kita mencoba untuk mengisi atau menjawab dari beberapa pertanyaan yang nantinya tentunya akan Kakak lakukan sendiri dalam penulisan refleksi di LMS. 2 yang ulun sematkan, pertanyaan yang pertama adalah pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksinya ini, kemudian yang berikutnya adalah apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, ini adalah RTL. Nah, dari 2 pertanyaan ini silahkan Kakak untuk menjawab kembali. Waktunya 5 menit ya, ulun beri kesempatan. Ulun kirim di Word. Ulun harapkan kakak yang lain juga bisa menjawab, tidak hanya Kak Nuryadi yang bisa memberikan respon. Oke, yang ini ulun hapus. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ada 2. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi, dan yang berikutnya adalah rencana selanjutnya terhadap pembelajaran yang Kakak lakukan. Nah, ini ada 2. Silakan Kakak kerjakan. Ulun beri waktu 5 menit untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Oke, ulun harapkan kakak yang lain juga bisa berpartisipasi ya, Kak ya. Oke, monggo silakan izin 5 menit untuk mengerjakan. 3936 berarti 941. Oke, silakan.
Oke, ada yang sudah? Semoga yang lain ada ya. Oke, Kak Putra sudah menjawab? Nggih, mohon izin sudah, Kak. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, silakan Kak Putra untuk berbagi. Nggih, mohon izin Ya. mencoba kalau Oke. kayak apa? Ada titik panah kotak 4 di tengah, di dekat tanda smile atau tanda emote, present now. Ini, Kak. Nggih. Nggih, sudah kelihatan, Kak. Sudah? Alhamdulillah. Nggih, silakan Kak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam. nggih, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, yaitu pembelajaran yang saya dapat pada sesi PKG hingga saat ini adalah bagaimana saya merasa masih sangat kurang dari berbagai aspek. Nah, harapannya setelah kegiatan ini saya bisa lebih menerapkan ilmu yang saya dapat dengan lebih baik lagi. Salah satunya adalah kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Adapun yang kedua, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Rencana selanjutnya adalah tentunya mencoba berubah, menerapkan ilmu yang saya dapat agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih baik, menghasilkan output yang baik bagi saya pengajar dan tentunya kepada peserta didik. Nah, terima kasih banyak Kak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Putra sudah bagi. Izin jangan dimatikan dulu stop share-nya Kak, biar kakak-kakak yang lain bisa mute. Mungkin agak diperjelas lebih besar sedikit lagi Kak Putra. Nggih. Oke. Nah, boleh dibesarkan lagi Kak, biar kakak-kakak yang lain bisa membaca lebih bisa lebih jelas membacanya. Nggih. Oke, baik. Sambil Kakak Putra menjelaskan, izin ya kakak-kakak ya terkait tentang apa yang sudah disampaikan Kak Putra. Ini adalah suatu kesimpulan. Jadi dari suatu kegiatan yang sudah kok di stop share? Tunggu Kak, ini Oh dicoba iya, lagi. boleh. masih kudet Kak, masih kudet. Ada apa sama aja. Izin. Apa yang sudah di-share-nya Kak Putra atau berbagi tentang 3 tadi adalah tentang kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi kesimpulannya sebenarnya itu adalah akan menjadi penilaian diri sendiri terhadap sesuatu yang sudah kita alami. Bukan merendahkan ya kayak artinya kita bisa menilai kita di sini, oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh ternyata dari kegiatan yang lalu saya sepertinya harusnya seperti ini. Nah, dari mengetahui kekurangan tersebut, maka kita bisa menulis akan kembali, oh rencana selanjutnya adalah saya akan menelaah atau saya akan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan atau saya akan membuat susunan program-program yang akan saya rencanakan nantinya ke depannya untuk peningkatan proses pembelajaran. Nah, harapannya seperti itu ya Kak ya dalam penulisan refleksi. Jadi ada beberapa tahapan mulai dari identifikasi, kemudian menuliskan perasaan yang dihadapi, kemudian menganalisis, evaluasi, nah menulis kesimpulan dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut dalam suatu proses refleksi yang sudah Kakak alami. Nah, tentunya kegiatan ini harusnya kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, terkait refleksi ini tadi, nah contohnya punya Kak Putra ya Kak ya, masih kecil Kak Putra? Oke, siap. Lagi dikit, kurangi dikit. Oke, siap. Nah, yang lain sudah Kakak bisa baca kan Kak? Agak terlihat kan? Udah agak jelas?
Nah, yang tadi kesimpulannya Kak Putra, izin membacakan kembali pembelajaran yang saya dapat pada sisi PKGI hingga saat ini adalah bagaimana saya bisa menerima kekurangan dari bagaimana saya masih merasa kurang dari berbagai aspek. Harapannya setelah kegiatan ini saya bisa lebih menerapkan ilmu yang saya dapat dengan lebih baik. Salah satunya adalah kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kita bisa menelaah diri sendiri. Oh, ternyata sisi saya di sebelah sini. Kemudian nanti arah ke depannya apa nih? Oh, ternyata saya harus memperdalam sisi sini dulu. Oh, jadi ini adalah jadi jadi penilaian diri kita sendiri. Kenapa jadi refleksi itu dibuat ya kakak-kakak ya. Nah, jadi nanti ke depannya setiap pembelajaran itu kita akan menelaah kembali ternyata pembuatan refleksi menurut Gibbs seperti ini. Oh, ternyata pembuatan refleksi menurut Bortun tuh seperti ini. Nah, itu harapannya nanti. Oke, nah selanjutnya RTL-nya Kak Putra adalah rencana selanjutnya adalah tentu mencoba merubah penerapan ilmu yang saya dapat agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih baik. Nah, itu harapan kita semua ya Kak ya. Jadi dari setiap kegiatan atau proses pembelajaran yang dihadapi tentunya kita adalah berharap menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Baik itu efektif, efisien, dan kebermaknaan kepada peserta didiknya. Oke, terima kasih Kak Putra sudah berbagi. Oke. Baik. Sama Kak, nggih. Izin ulun stop saya, nggih. Siap, nggih. Nggih, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kakak-kakak izin untuk kegiatan refleksi sepertinya sudah dicontohkan kakak-kakak ya. Tentunya tadi sudah ada beberapa langkah-langkah yang sudah ditentukan. Kayak ulah harapannya ke depan, kakak-kakak bisa berani mencoba. Jangan takut salah ya kak ya. Kita di sini hanya berbagi praktik. Nanti misalnya nih tidak bisa berbagi kita ajari sama-sama, tidak bisa misalnya harusnya manusia bagaimana caranya. Nah, kita juga berbagi. Artinya jangan takut salah, jangan takut mencoba karena di dalam kegiatan ini adalah kita hanya saling berbagi praktik baik, bukan menggurui, tapi kita berbagi pengalaman apa yang sudah kita dapatkan itu bisa kita terapkan pada kawan-kawan yang lain. Oke. Lanjut ya Kak ya, izin ada beberapa menit lagi ulun sedikit menyampaikan PPT terakhir tentang kegiatan kita ini. Kita akan berakhir di 9.50 ya Kak ya. Apa sudah nampak Kak? Oke. Nah, kalau sudah nampak. Tadi kita sudah berbagi ya, Kak Putra sudah berbagi. Nah, oke, kita masuk pada tahap penutup. Nah, jadi bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang masing-masing babak ada apabila refleksi ini tidak bisa dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Nah, jadi ini dari beberapa yang sudah dilakukan tadi, tentunya pembelajaran malam ini ulun hanya akan menitikberatkan pada 2 model yang nantinya kakak lakukan pada tahap penulisan refleksi. Yang pertama adalah penulisan refleksi menurut Bortun, terus apa dan selanjutnya apa, dan yang berikutnya adalah penulisan refleksi menurut Gibbs yang menggunakan 6 langkah mulai dari identifikasi, kemudian menyampaikan perasaan, analisis, evaluasi, kemudian kesimpulan dan rencana tindak lanjut selanjutnya terkait tentang apa yang sudah kakak pelajari. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan kakak-kakak sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau penutup kegiatan ini? Oke, silahkan. Yang lain. Oke, nah ini nanti. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kakak? Oke, kalau tidak ditanyakan, berarti untuk refleksi nanti, kalau pembuatan refleksi aman ya Kak ya untuk penulisan refleksi Gibbs dan Bortun yang nantinya akan diminta setiap pelaksanaan setelah selesai pelaksanaan kegiatan atau tatap maya ini ya Kak ya. Oke, karena sudah ulun mengingatkan kembali pada tahap setelah ini nanti ada kegiatan penulisan refleksi, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, ini nanti ya Kak ya. Nah, nanti ini tadi sudah disampaikan, silahkan Kakak menulis refleksi baik itu bentuk Word boleh,
Tapi sematkan tulis nama, kemudian instansi, kemudian kelasnya ya Kak ya, karena kelas kita adalah kelas PKG PJOK HSS 01, artinya kelas 1. Oke. Nah, ini ya. Oke, tadi lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, Kakak dapat mengulas kembali pemrok refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi 3 tulisan refleksi tadi silakan nanti Kakak tulis tentang boleh apa, sekarang apa, dan selanjutnya apa. Atau nanti Kakak tuliskan dalam bentuk gips, dalam bentuk gips. Oke, sampai sini sudah sampai pada slide yang terakhir. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jin, stop share, Ulun. Kak siapa ya? Belum. Silakan Kak Yadi. Izin bertanya Kak. Nggih. Itu apakah ada due date atau batas waktunya kita mengirim Iya, ada, Kak. refleksi setiap akhir tatap maya? Itu Ada, masa ya? nggih, siap. Ada due date-nya, Kak. Nah, jadi biasanya izin berbagi untuk yang LMS ya. Ulun bukakan LMS dulu, LMS-nya punya Ulun. Oke. Izin karena tadi stop share sudah. Nah, ini. LMS-nya apa nampak? Sudah terlihat? Oke. Nah, di dalam LMS ini yang pertama tadi ya kayak ini yang awalnya tadi dulu Ulun buka di semua modul dulu deh. Biar agak lebih jelas. Nanti ada beberapa refleksi yang Kakak buat. Ini dari tahapan kemarin kita sudah sampai pada kemarin sudah pada orientasi. Nah, kemudian di sini Kakak akan masuk pada refleksi pengembangan kompetensi awal peserta. Ini kemarin yang mengisi kuesioner ya Kak ya. Nah, lanjut. Kemarin izin sebelumnya untuk kuesioner karena belum terbaca, apakah sudah semuanya mengisi kuesioner? Sudah Kakak. Belum. Nah, yang belum, mohon yang belum. Nggih. Yang belum siapa saja ya? Belum. Halis Asmi, siapa lagi yang belum? Halis Asmi saja ya? Nggih. Kalau belum karena kalau untuk tadi Kakak Kayadi tanya tentang duitnya, kita buka ke ini dulu nih. Ulun bukakan salah satu dulu. Kalau di tempat ulun langsung buka, kalau punya Kakak harus buka sinkronnya dulu. Nah, di sini. Untuk due date-nya itu kalau tidak salah tanggal 13. Nah, untuk pengisian kuesioner ya, Kak ya. Nah, ini tidak terbaca di sini, on stop dulu. Nah, ini kalau di sini kalau di ulun tidak ada. Ulun buka yang kuesionernya saja. Bentar. Kita biar lihat due date-nya ya, Kak ya. Wah, di saya tidak nampak. Saya buka student. Tapi kalau tidak salah saya buka tadi itu punyanya kemarin punya siapa ya? Punyanya Kak Linda saya lihat karena tampilan LMS-nya berbeda ya Kak ya. Itu di samping kuesioner kalau Kakak buka itu ada due date-nya. Jadi ada tanggal terakhir Kakak penggunaan. Izin Kak Yadi bisa berbagi Kak? Untuk LMS-nya apa bisa berbagi Kak Yadi? Ulun coba ya. Coba. Kalau nggak berbagi buka aja dulu. Nih yang untuk samping kuesioner kalau nggak salah itu ada due date-nya Kak. Nah, coba Bapak Kakak buka yang kuesioner. Di sampingnya ada umpan balik rasanya due date-nya tanggal 13 kalau nggak salah. Oke, kita tunggu Kak Yadi dulu. Yang mana Kak? Yang mana Kak? Kuesioner Kak. Punya yang samping pian ada kuesioner. Ulun stop share dulu lah.
Pian Oh berbagi ya, Kakak. Oke. Nah, silakan Kak, nanti ulun berbagi. Belum terlihat. Belum terbaca ya? Ulang dulu Kak, atau keluar dulu, hentikan dulu baru masuk lagi. Biar yang lain bisa lihat. Mungkin sinyalnya Pak Yadi, jadi kada kelihatan. Iya, belum terbaca Kak. Kalau belum terbaca, Kakak di samping kuesioner apakah ada tulisannya due date tanggalnya Kak? Ada kan Kak? bentar ulun buka dulu anunya apa. LMS. Iya. Oke. Kalau misalnya Pak Yadi kada bisa, ulun coba. Ya siap. Angel aja. Oke. Ulun stop. Oke, silakan Kak. Di sini ada ya tulisannya tanggal 13 September. Ya, ada kan Kak? Ya, 13 September ya kalau nggak salah due date-nya. Ya, di samping Tapi umpan balik itu, ada tanggal due date-nya mulai dari pelaksanaannya sampai mulai dibukanya sampai dengan akhirnya. Nah, seperti itu biasanya pelaksanaan kegiatannya. Kak Angel jadi berbagi atau tidak? Sama sinyal, kada bisa. Oh iya. Oke. Mungkin terkendala ya Kak ya. Sampai tanggal 12 Kakak. Tanggal berapa Kak? Tanggal 12. Nah, berarti kalau tanggal 12 Tanggal 12. ya, berarti due date untuk yang kuesioner itu sampai tanggal 12 ya Kak Nurhalis Asmi. Nah, selanjutnya izin berbagi untuk yang tugas-tugas berikutnya. Jadi setiap kegiatan itu ada due date-nya ya Kak Yadi ya. Siap. Oke. Nah, izin ulun berbagi. Ini ulun buka LMS. Ulun hanya menyampaikan ini aja ya. Apa saja nanti yang. Nah, ini yang di pendahuluan ini ada beberapa materi secara singkat yang tentunya akan bisa Kakak baca. Izin ulun buka dulu. Nah, di sini ada materi singkat tadi. Nah, ini ada tujuan capaian penjelasan, pembelajaran, ada ringkasan alur, kemudian ada glosarium. Nah, ini silakan Kakak klik-klik saja. Kemudian silakan baca. Nanti materinya seperti ini ya Kak ya. Kakak belajar mandirinya untuk mengetahui materi yang kita pelajari hari ini. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ini adalah baca ya. Nah, itu yang elaborasi lah. Iya, ini elaborasi. Ini yang silahkan Kakak jawab nih view ya Kak ya, review ya. Ibu Bapak, ini sebanyak kakak-kakak ya, Ibu Bapak guru PJOK, sebelum kita memulai mendalami tentang materi refleksi, pada bagian pendahuluan ini mari kita mencoba menjawab pertanyaan. Seharusnya tadi Kakak sebelum kita masuk orientasi, Kakak sudah menjawab ini. Tapi sebagian tadi ada yang menjawab. Apakah ada yang sudah menjawab selain Kak Linda? Kak Yadi sudah menjawab? Sudah. Oke, siap. Dua Sudah. pertanyaan kan yang itu Iya, sebelum. dua pertanyaan. Nah, ini hanya survei ya Kak ya. Jadi silahkan Kakak jawab sesuai dengan kondisi atau keadaan Kakak sendiri. Jadi setiap pertanyaan itu bertujuan langsung ke diri Kakak ya Kak ya. Jadi langsung ke khusus. Jadi misalnya apa yang terjadi? Bagaimana seperti yang refleksi tadi. Nah, ini. Sebelum kita memulai mendalami tentang materi refleksi pada bagian pendahuluan ini, mari kita mencoba menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah dengan mencoba menghubungkan apa yang kakak-kakak pikirkan dan rasakan saat membaca pertanyaan yang disajikan. Nah, jadi langsung menuju ke kakak. Nah, di sini ulun review boleh. Nah, ini baru ada 2 soal. Nah, ini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Menurut pengalaman kakak-kakak sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah kakak? Sama pertanyaannya kan Kak Yadi? Siap. Ya, kemudian, nah ini selanjutnya lagi. Nanti kalau sudah langsung kumpulkan ya Kak ya, kalau sudah dijawab kumpulkan. Ya, Kemudian kumpulkan. selanjutnya, nah izin. Nah ini lagi,
pertanyaan yang kedua, jika ada suatu otoritas atau pemerintah akan meniadakan mata pelajaran PJOK dari kurikulum, bagaimana menurut Kakak? Nah, jadi silakan Kakak menjawab sesuai pendapat Kakak. Sekali lagi, kita tidak ada salah benarnya ya Kak ya, karena ini adalah suatu pendapat. Jadi silakan Kakak berpendapat, jangan takut salah, jangan takut menjawab karena setiap yang Kakak jawab ini adalah menurut pendapat Kakak sendiri. Kita bebas berpendapat. Silakan mau menjawabnya seperti apa, tapi kalau ulun harapkan apa yang Kakak jawab itu adalah sesuai dengan instruksi yang diminta dari LMS. Jadi seperti ini, jika ada suatu otoritas atau pemerintah yang nantinya akan meniadakan pembelajaran kita dalam kurikulum. Jadi menurut Kakak tuh apa tanggapannya? Kalau misalnya, wah ini kayak yang isu-isunya PJOK akan dihapuskan dari kurikulum. Nah, pendapat Kakak apa sih? Nah, itu silakan. Jadi 2 pertanyaan ini silakan Kakak kumpulkan baru nanti ke selanjutnya. Oke, ini untuk yang pertanyaan di survei di sini. Oke, sekarang lanjut. Nah, itu tidak ada due date ya Kak, tapi harus dijawab ya Kak ya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini setelah itu Kakak kan hari ini kita masuk pada elaborasi 1 yaitu pengenalan refleksi. Nah, nanti di tahap ini ada 2 ruang yang harus Kakak kerjakan. Nah, ini berpartisipasi berarti Kakak nanti akan mengerjakan refleksi pengalaman halaman 1. Nah, ini ulun buka sebelum Kakak masuk. Nah, ini di ruang elaborasi ini adalah tahapan-tahapan atau materi secara singkat yang bisa Kakak baca untuk nanti bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi silakan Kakak buka, baca. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pematik yang tentunya akan bisa jadi referensi Kakak bahan bacaan. Nah, ini ada, kemudian silakan nanti bagaimana Kakak ini reply, jadi Kakak silakan menjawab atau ada yang boleh dijawab atau nanti nah ini sudah ada yang menjawab. Nah, Kak Andi sudah menjawab. Siapa lagi nih? Kak Sri Maulida juga. Nah, dari yang sudah ada ini silahkan Kakak jawab kalau soal reply. Jadi tahapan ini tentunya nanti akan menjadi kalau di PPG itu akan jadi conteng biru ya Kak ya untuk bisa melanjutkan ke tahap atau kelas berikutnya atau tingkatan ruang-ruang berikutnya. Seperti itu ya Kak ya sampai nanti selesai. Nah, di sini berpartisipasi ini artinya kita di ruang diskusi atau elaborasi. Oke, seperti itu. Ulun carikan lagi contoh untuk dodet pelaksanaan tugas. Itu tadi ruang elaborasi. Mohon untuk kakak-kakak yang belum menjawab atau masuk di dalam ruang tersebut, mohon diisi ya Kak ya. Nah, ini selanjutnya ini adalah elaborasi framework. Nah, ini terkait tentang model pembelajaran atau model refleksi tadi. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini juga Kakak nanti akan ini adalah nilai orientasi penilaian mandiri tersebut merujuk pada nilai orientasi guru PJOK. Nah, ini nilai ini nanti Kakak kaitkan dengan refleksi yang Kakak sematkan di dalam sini. Nah, ini ya Kak ya. Nah, jadi ini bahan bacaan Kakak secara mandiri tanpa dari yang tambahan dari ulun yang jelaskan. Nah, ini mulai dari displaynya, tinggal Kakak klik. Jadi di sini adalah bacaan Kakak terkait tentang modul atau tentang materi nanti yang akan kita bahas. Kak Angel, silakan. Kak, mohon maaf, Pin belum berbagi layar. Di yang lain tampak nggak? Di Waduun masih share? Kadada boleh. Oh, Mungkin masih ulang. halus ya. Oh, masih halus berarti kelihatan aja, kelihatan. Wadah ulun kadada. Wah, berarti kalau Mungkin yang tidak sinyal, ada berarti terkendala sinyal ya. Oke, ulun ulang. Ulun ulang. Tadi ulun stop share, ulun ulang. Nah. Oke, berarti yang tidak nampak berarti terkendala jaringannya. Nampak Kak? Kelihatan Kak? Oke, siap. Oke, nah ini adalah bahan materi bacaan kakak-kakak untuk belajar mandiri tentang materi nantinya yang akan ulun sampaikan pada tatap maya berikutnya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami tentang penggunaan LMS kakak-kakak? Ulun stop share ya. Oke, artinya izin sebelum nanti kita masuk ke tatap maya berikutnya,
Kakak-kakak akan belajar mandiri terkait materi nantinya yang akan ulun sampaikan. Nah, jadi sebelum pembelajaran berikutnya nanti ada beberapa tahapan yang kakak lakukan, baik itu pengisian ruang elaborasi ataupun membaca materi yang sudah yang ada di LMS. Oke, sampai sini terkait tentang pemahaman LMS atau penggunaan LMS dan juga tentang adanya di mana materi, kemudian kapan duditnya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ulun rasa karena sudah 10.15 sudah kita lewat beberapa menit, pembelajaran hari ini atau kegiatan hari ini ulun cukupkan. Tapi sebelum ulun akhiri, kita berdoa ya Kak ya, agar apa yang kita laksanakan tadi kita bermanfaat. Oke, karena tadi yang memimpin Kak Putra, mohon izin untuk Kak Putra lagi menutup, kegiatan pembelajaran ini. Silakan Kak Putra. Mohon izin kakak-kakak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa diterapkan ke depannya nanti ini. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebelum ulun tutup, terima kasih ulun ucapkan atas waktu dan kesempatannya sudah open kamera dan sudah mengikuti kegiatan hari ini. Tentunya kita berharap apa yang ulun sampaikan nantinya ada masukan lah, ada yang bisa kakak terima, bisa kakak mengena di pikiran kakak, jadi bisa, oh ternyata ulun sampaikan ini ada beberapa hal yang mungkin agak masuk di pertemuan ini. Semoga nanti bisa diterapkan dalam pembuatan refleksi di LMS nanti. Oke, sebelum ulun akhiri, jika ada salah kata ataupun sikap, ulun mohon maaf dan nanti kita bertemu lagi pada sisi tatap maya berikutnya di elaborasi penguatan refleksi selanjutnya. Oke, ulun akhiri. Saya mohon maaf sebelum mengakhiri kita sisi foto dulu ya Kak ya. Apakah ulun yang memoto atau ada yang mau memoto? Kalau memoto silakan open kamera untuk kegiatan hari ini. Kemarin literasi ya, kita sekarang siap bergerak untuk memajukan dunia pendidikan. Bergerak ya Kak ya, bukan bergerak berarti kita ikut Taman Birin ya, tapi kita bergerak maju untuk melangkah ke depan untuk pendidikan Indonesia. Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, izin ulun kirim dulu mana ya kelas kita ya. PJOK, kelas kita di mana nih? Oke. Sekali lagi ya. Siap. Apa ya? Ini tadi loh Kak Yadi. Apa Kak Yadi? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Izin Stop rekaman ya. Nggih, silakan Kak. Oke.